Apa Diablos? Anjoy. Welcome back again di YouTube O23 Hub. Masih bersama saya Sentot, the podcaster andalan dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas soal band yang bisa dibilang berakar dari Sleman, bergenre street punk ya. Bukan Los Saga, bukan Los Bendrong, apalagi Los Doll. Tapi ini dia tepuk tangan yang meriah untuk Los Jantos. Halo Mas. Ya Mas. Halo. Tiap hari kita ketemu tapi baru kali ini di podcastin. Itulah bukti bahwa pertemanan kita itu seperti kepompong ya. Dan kali ini kalau teman-teman lihat kita setnya baru, nggak di studio, nggak di dalam ruangan. Kita take podcast ini bukan di Pitulas, bukan di Wolulas, apalagi 20, tapi di Songolas Burger. Luar biasa sekali ya menjilatnya. Jadi buat teman-teman semua burger milik Allah. Oke, karena saya belum begitu hafal dengan skripnya. Karena ini enjoy aja podcast ngobrol kan. So jangan tegang-tegang, ini kayak sidang skripsi ini mereka. Nah ini jadi kita akan mengulik, jadi buat teman-teman yang belum mengerti apa sih itu Los Jantos. Atau mungkin udah ngefans dan kayak aku pengen dengar cerita lain nih dari band favorit gua, terutama dari Sleman tercinta ini. Tonton sampai selesai dan jangan lupa komen, like, subscribe YouTube-nya Close the Door. Oke. Jadi bersama siapa kita sekarang di sebelah saya ini, di tengah dan di ujung? Bisa perkenalkan diri. Halo, saya Fahmi. SE apa nih? Kan kita ngomongin band. SE apa? SE Apa leader. Ushu. Saya sebagai flank kanan. Alias Basis. Yoi. Dan mas-mas bertopi kacamata. Aku Agim sebagai penjaga gawang alias drummer. Yo, oh itu istilahnya gitu ya kalau band tuh ya. Kalau vokalis apa istilahnya? Striker. Oh, striker. Pemain cadangan kadang. Vokalis botak. Maksudnya vokalis botak apa nih? Vokalisnya botak. Oh, siapa namanya? Deandra. Mas Deandra. Nah, buat Mas Deandra, iya nih, maaf nih. Tim kreatifnya nggak ngasih brief. Buat Mas Deandra sedikit kenal, sayang sekali tidak bisa hadir di sini, nggak apa-apa. Mungkin next episode kita bisa full tim ya di sini ya. Mungkin pertanyaan pertama, pertanyaan basic dulu seperti mata najwa ketika menginterview politisi. Sebelum adanya Los Jantos tuh kalian sebenarnya apa sih? Boleh nggak diceritain? Apa tuh apa maksudnya? Ya misal personal. Misal kalian sebenarnya aku tuh tukang becak loh. Dan aku ketemu dengan teman-teman lalu ya kita bikin band, itu bisa juga. Atau mungkin ya sebelum ada Los Jantos, aku tuh cuman penikmat musik street punk dan berharap aku pengen seperti mereka, kan itu boleh. Iya. Mungkin dari siapa dulu, Mas Wagim atau Mas Fahmi? Fahmi dulu nggak sih? Oke, kalau aku sebelum jadi ketemu entitas bernama Los Jantos ya. Oh, nyebutnya entitas ya. Iya, mungkin. Sebuah zat ya. Oke. Sebagai mahasiswa biasa, berangkat kuliah, nonton bola, Oke. nonton musik, Oke. nongkrong sama teman-teman, Oke, bagus. nongkrong di Janti. Nah, Terus itu baru ketemu Los Jantos. Kalau aku pribadi kayak gitu. oke. Kalau dari Mas Wagim sendiri? Sama, sebenarnya dari besarnya karena kita waktu itu masih sama-sama kuliah, terus punya ketertarikan yang sama di bola, nonton bola bareng. Terus ya waktu itu kalau nggak salah COVID, jadi kita susah dapat tempat nongkrong. Akhirnya cari tempat nongkrong di pinggir rel biar nggak ada. Oh, benar. Tapi adanya ini Subway Surf nanti lewat di rel kereta. Bener juga kan. Ada polisinya juga di belakang ngejar. Polisi. Ah, maksudnya itu. Oke, tit. Nah, ini sebenarnya nyambung Mas Wagim ke kenapa kok kalian menurut podcast-podcast yang sudah beredar dan informasi yang saya dapatkan melalui Intel FBI ya. Kenapa kalian bisa tersasar, bisa dibilang ke daerah Janti? Itu why gitu. Apakah memang kayak bener cuman ngindarin dari Satpol PP yang tidak bisa dijangkau, atau kayak teman-teman gue sih banyak yang nongkrong sana, jadi kayak yaudah kita ke sana deh gitu. Ya, itu salah satunya. Mungkin sebelumnya kami itu tergabung di sebuah komunitas sepak bola. Soy, namanya? Ya, komunitas sepak bola lah dari Oke. teman-teman di kampus lah. Oke. Komunitas kampus. Terus kebetulan teman-teman juga yang terutama aku Wagim, dan lain-lain itu nongkrongnya rumahnya di selatan. Oh gitu, oke. Dan kan COVID, Ya, bisa nongkrong, ya. biasa nongkrong di Tampul, Taman Kuliner, Concat.
Terlalu utara juga. karena Ya. Covid nggak bisa dibubarin ya akhirnya seperti yang diomongin tadi kita nongkrong di Janti Secara nggak sengaja atau Nggak sengaja. nggak sengaja ya? karena bikin poin aja. cari Itu- spot aja. Kalau boleh tarik mundur, spot itu tuh apa itu? Cuman Angkringan. angkringan. Angkringan dan Sampai sekarang masih ada ya? itu, masih ada kayaknya. Luar biasa. Jadi buat teman-teman Janti bisa dicari angkringannya mana, langsung foto, komen. Gue udah di sini nih guys gitu. Itu cikal bakalnya Los Jantos, orang-orang hebat seperti mereka ini. Maaf. Pertanyaan basic juga seperti Kick Andy menginterview mantan-mantan presiden di Metro TV. Asal usul nama Los Jantos tuh dari apa sih? Kok ala-ala Los Jantos kan Meksiko. iya ala-ala kayak kartel, geng-geng. Memang kartel. Hai. Kita sembunyi aja tuh band-bandannya. BNN, Bapak, kartel nih. Bagian nuang-nuang. Oh, ya benar banget. Itu soft selling sekali ya. Iya. Bagus. Tapi nanti kita akan fokus ke sini guys. Tapi cerita Mas Fahmi ini kayaknya lebih menarik. Kalau awalnya tuh sebenarnya karena saking bingungnya cari nama kan. Kenapa Jantos? Karena artinya Janti sebenarnya. Oh gitu. Iya. Terus Los tuh sebenarnya cuma kata ganti Los. itu kalau nggak salah ya. Mak, ya. Iya, kata tambah. Oke. Kalau The Jantos gitu kan kayak Kayak apa banget tuh. Iya iya benar benar benar. banyak banget. Meksake tau. Meksake bener. Terus ya wes gitu. Terus ya udah kayaknya biar enak apa ya Penyebutannya? jadi Los belakangnya Jantos. Kenapa? Kan rima Los Santos. Tapi pernah ada usulan-usulan nama lain nggak? Yang sampai akhirnya kayak oke Los Jantos aja nih buat geng kita nih istilahnya. The Jantos. Jantos. Ada sempat The Jantos. The tuh. Jen. The Jen. The Jen. ya The Jen. Pakai D. Enggak dong. Pakai T. The. Oh iya, The Jen-nya JEN gitu aja. The Jen. JANT. The Jan. Oh iya iya. Ketemu iya. kata Los Santos dan ternyata band punk pertama di dunia tuh namanya Los Psychos. Oh, dari situ. Dari Peru. Dari Peru. Oh, Terus Peru ya udah Los babat ya. Santos aja. Kan juga ada Los yang lain gitu. Oke, Ada oke. Los Fastidios, ada Los Pacualamos. Oh iya, ada Los Pacualamos. Bendrong. Los Bendrong bener juga itu. Los Fest tuh kita bisa bikin. Los Fest. ya. Menarik Los loh itu. Dol Dini Caknan juga kebetulan Los tuh Dol. dipengaruhi sama budaya-budaya kartel Bener. di mana Madiun. Bener. Ngawi. Nggak naik-naik, Madiun. Oh iya bagus. Kota-kota apa yang nggak pernah naik? Madiun. Iya, bener. Betul. Jawa. Kota yang nggak pernah ke kanan? Ngawi. Oh, Ngiwo. Ngiwo. Bisa. Nah, pasti kan ini berawal dari yaitu tadi lekat dengan pertemanan, lekat dengan nongkrong, apalagi kalau kita telisik lebih mundur berawal dari zaman Covid, lockdown dan lain-lain lah ya. Yes. Yang menginisiasi atau kayak punya ide, oke kita bikin band aja. Itu gimana? Kalau boleh di-mention namanya juga boleh. Itu dari siapa? Ya, Yang sangat bareng-bareng. bikin sekarang. Bareng-bareng sebenarnya. Oh memang langsung kayak kita Karena kan bikin di band. tongkrongan kan memang genjrengan ya. Tat. Oh iya benar sih, benar sih. Genjrengan. Genjrengan terus sama-sama punya apa ya pandangan atau musik yang sama-sama suka musik segenre ya. punk lah. Oke, oke. Kalau genre enggak, tapi kita sama-sama suka musik Coxsparrow lah pada waktu itu. Oke, itu ada yang tahu nggak tuh? Kalau gue sih nggak tahu ya. Tahu. Nanti Ya udah, dikira terus- hostnya bodoh gitu. Nggak. Tahu. Terus kenapa kita nggak bikin band aja? Oh dari situ. Sama bikin acara juga pada waktu itu. Kepikirannya mah bikin acara dulu sebenarnya. Kita Oke. bikin komunal, bikin kolektif lah, katakanlah kolektif musik lah. Mm-mm. Kita bikin komunal di situ. Terus siapa yang main? Nah, biar kita bisa main, ya kita bikin acara sendiri. Oh, pertamanya untuk tuh kita pertama bikin kali. sendiri. Ibarat Iya. kita bikin bisnis, kita grand opening sendiri, kita undang orang-orang Nah. ke tempat kita, tapi ini versi band, Ya. gitu ya. Jadi orang-orang secara nggak langsung mengerti bahwa oh ada nih entitas band baru namanya Los Jantos. Ya. Nah, Tahun berapa itu? 2021. 2021. 10 November. 10 November. Wah berarti bentar lagi mau ulang tahun. masih lama. Masih lama ya? Masih lama dong. Ya nggak tahu gitu nih uploadnya kapan kita nggak tahu. Bisa aja uploadnya Desember malah pas sudah lewat kan. Bisa. Iya kan. Yang jelas udah 5 tahun berarti ya kurang lebih. Iya. Jalan 5 tahun. Betul. Nah kalau ngomongin soal band, apalagi DNA-nya cukup berkarakteristik DNA. banget nih. Masing-masing dari personilnya punya apa namanya aura dan personanya masing-masing. Awalnya itu Los Jantos itu pure kayak ya udah kita sebagai band musik atau memang udah ada ke arah-arah kita senggolin, kita gandeng culture sepak bola kali ya gitu. Atau secara nggak langsung kayak lulu kok ke sepak bola banget nih gitu.
atau gimana nih? Ya mungkin karena kita memang ngakarnya memang kumpulnya dari sepak bola dulu ya, Mas Otot ya. Ya mungkin secara nggak langsung kita dengerin atau kita lakuin apa yang kita suka gitu. Oh, Secara nggak langsung oke. otomatis bakal linear sendiri atau ke bawah Baik. sendiri. Walaupun kita memang nggak ngearah situ. Cuma termasuk- secara nggak langsung kan karena kita nonton bola juga, kita dengerin musik bola juga. Oke. Lebih ke part of the journey. Jadi Oh, sebelum bumbu-bumbu. sebelum Iya. kita bikin band kan kita kenalnya di bola dulu nih. Jadi temen tuh atas dasar kenal di dunia sepak bola dulu. Oh, Makanya iya. sepak bola ini nggak bisa lepas dari proses pengaryaan musik sebagai Los Oke. Jantos. Karena emang background story-nya di situ. Termasuk Pengalaman lagu-lagu kalian juga ada yang bercerita soal sepak bola. mostly karena yang dibikin lagu itu apa yang kita alamin. Oh, Gitu. penalti, nggak gol, itu bisa jadi lagu dong. Bisa. Contoh coba langsung kita tes kemampuan skill bermusik mereka. Lemparan Pratama Arhan itu. Ah, itu gimana tuh? Lemparan Pratama Arhan gol gitu ya. Kali gitu ya. Bisa. Kali gitu ya guys ya. Mungkin Bisa, buat bisa. produser di sini Ahmad Dhani atau siapapun yang lihat bisa disupport mereka untuk bikin lagu berjudul Lemparan Pratama Arhan. Yes. Agak sedikit bingung Punk saya ya, tadi ya. punk tuh, Punk ya kan? punk Ya, kita tuh. nggak tahu Pratama Arhan siapa tahu suka street punk juga kan. Oke. Ini rodok di cut wera apa soalnya pertanyaannya terlalu berdobel-dobel Mas Crazy nih. Nah ini dia, ini pertanyaan menarik nih. Oke, 1, 2, 3. Nah ini pertanyaan menarik nih Mas Fahme dan juga Mas Wagim. Ah, Fahme itu panggilan sayang saya karena saya sudah kenal dia dari 2000 piro Mek kita 17. ya 2017 ya lumayan lah. Apa namanya? Ketika udah settle nih, oke kita bikin band namanya Los Jantos, penunjukan kamu main ini itu berdasarkan skill atau sangat tidak. Sangat enggak. Sangat di tidak. antara berdua ini yang dari awal udah bisa main bass yang main drum siapa? Aku main gitar bisa, main bass bisa. Bass baru di Los Jantos. Iya kayaknya. Karena apa kok tiba-tiba kenapa? Karena memang dari SMP mungkin ya mainnya gitar loh. Oh Anda fingering bagus ya? Ya maksudnya kan kalau kita kayak Wali Ya gitu. mungkin tahu-tahuan ya, cuman Hmm. lebih mempelajari lebih dalam ketika aku berkecimpung langsung gitu. Oh ketika gitu. Ternyata ya aku pengen main bass aja sebenarnya. Transisi dari bisa main gitar terus ke bass. Ya karena susah. di Los Santos sebenarnya. Oh gitu. Di Los Santos kan secara nggak langsung ya wes kebagi-bagi. Oh. Aku tak Los- ini, aku tak ini, aku tak itu. Los Jantos kan Itu gilir semua atau awalnya. Oh gitu. Aku posisinya kalau mic bayang. Iya. Nyetrum Mas. Oh, Oh vokalis lah maksudnya. Ya. manggung pertama kali. Tapi itu saking ngasalnya. Oh, karena ngerasa kayak lebih bagus ketukan tanganku daripada suaraku gitu Enggak ya. juga. Oh enggak. Enggak juga. Karena nyari drummer Lah. susah waktu itu toh. Karena kita bukan suka musik loh. Enggak ada yang masih based on Kita suka skills tuh. konvensional. Nah, itu kan sebuah apa ya? Nabrak banget yang kalian Pol. enggak Ya karena Nggak kita pengen bagus-bagus jadi banget kayak Cox Sparrow gitu loh. Kenapa nggak waktu awal tuh bukan jadi band tapi jadi grup lawak misalnya? Ya, Siapa tuh bisa. kalian nyaingin Patrio, nyaingin Sri Mulat, kepikiran nggak di situ? Kita Maksudnya nggak kepikiran nyanyiin orang sih. masa gitu? Masa gitu nah, takutnya banyak yang tersinggung nih. Mas nggak mau duduk aja mas? Nggak maksudku katakanlah dari sekian, katakanlah kita bertiga nih. Ya. Oke. Kita punya kesamaan dalam hal misal suka minum alkohol dari Kamu, outlet kamu 23 ada. ya, vodka 23 terutama yang rasa ini apa ya? Es teler sama red velvet. Misal gitu, kita Misal. suka nih minum alkohol nih. Oke, kita bikin kolektif untuk main di klub-klub karena kita punya dasar yang sama suka mabuk. Iya. Nah, kalau waktu itu bisa kebikin band tapi kalian sama-sama skill bermusik atau bahkan ada yang nggak bisa main. Karena kita suka musik. Suka denger aja tuh Suka awalnya. denger sampai Suka akhirnya denger. bisa kepikiran Suka buat denger bikin. musik. Iya. Oh, isora sih coba aja, nyoba aja. Mungkin nih, itu yang ada di pikiran para pejabat-pejabat kita. Oh, kenapa tuh? Kayak wah aku pengen jadi pemimpin, pengen jadi pejabat tapi tidak perlu punya skill kan berarti. Oh, itu kan mereka. Itu kalau mereka. Sampai ya. kamu maksud. Hey. Mention di sini sekarang gitu. Tapi enggak dalam hal semuanya maksudnya kan. Berarti bahwa pada dasarnya kita untuk menjadi seperti itu tuh berawal dari suka doang tuh bisa aja ya. Bisa. berarti. Dan kalian secara apa namanya time by time belajar, mulai paham bass, mulai oke drumnya. Tapi les nggak? Enggak. Perwacaraka. Enggak. Kalau Jantos mau bayar Sama. mau sih. Oh gitu ya. Siapa tahu di sini juga ada para apa owner les bermusik. Kalau ada yang mau ngasih pelatihan ke mereka boleh banget ya nanti di endorse. Aku pernahnya les neutron.
Pernah itu. Terlihat pernah, sih, terlihat dari Pernah, wujud sebagai tutornya ya. Tentor dong Apa namanya. tentor? Sebagai gurunya ya Mas. Les, iya, les sugar. Lucu loh mereka ini sebenarnya untuk band Tapi kita masih street sekarang punk. sampai sekarang masih les. Les ya? jantes. Oh itu jokes internal kalian. Tepuk tangan dulu jokes internal mereka. Les nih, les apa? Les jantes ya. Itu dia. Oke, nah mungkin aku bakal nanya sedikit soal persepak bolaan dan juga Janti, karena tadi kita udah cukup untuk mengeruk bagian pondasinya mereka ya. Yes. Kayak mereka ini di band itu main apa, band terbuatnya gara-gara apa, lokasinya di mana dan lain-lain. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal culture sepak bola dan juga Los Janto sendiri, seberapa besar pengaruh kalian, pengaruh sepak bola terhadap kalian dalam berselancar di dunia musik? Selain kalian sama-sama suka bola, misal setiap ada pertandingan klub ini kita satu tim harus datang banget karena kita bola banget, atau setiap ada kamu mengapa darahku mengalir Shopee ada notifnya, kedengeran nggak? Jadi intinya seberapa dekat band kalian dengan sepak bola itu tadi? Mungkin ada yang mau jawab? Pamit dulu. Dulu. Oh, aku. Semelekat apa kalian dengan bola? Kalau kita ngomongin spesifik bola ya. Walaupun lagu-lagu Los Jantos nggak semuanya tentang bola kan? Nggak semuanya. Iya. Kalau bola tuh sebenarnya karena apa ya? Ya di awal karena emang bagian dari berdirinya Los Jantos, bagian dari itu perjalanan satu. takdirnya teman-teman tuh dipertemukannya karena bola dan proses pengkaryaan Los Jantos tuh sedikit banyak ya kita dapatkan ceritanya itu dari karena nonton bola. Oke. Terus kalau untuk kehadiran di stadion mungkin karena beberapa kali kita mengalami dinamika ABCD. Terus akhirnya teman-teman nggak semuanya mewajibkan diri untuk nonton sekarang. Karena ya kesibukan, ada beberapa peristiwa mungkin salah satunya tragedi Kanjuruhan yang memang beberapa waktu lalu ya. waktu itu sangat membuat teman-teman tuh ini serapas deh, bola udah terlalu banyak nih mengambil porsi dalam hidup gitu. Oke. Jadi malah dikurangi. Kalau dulu emang kayak gitu, setiap match day berarti nonton bareng. Setiap match day kalian datang ke tribun terus kalian ngeband di tribun. Enggak jatuhnya juga ganggu. Makanya ganggu dong. Nah, men Jatuhnya ngapain? Siapa tahu sebola itu kita kan. Gitu. Terus kayak ya udah akhirnya sekarang sepak bola nih lebih dalam pengaryaan musik ya. Lebih banyak menjadi background cerita aja. Oke, ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Masih relevan nggak sih bukan genre ya, apa ya bisa dibilang ya, lagu yang menceritakan tentang sepak bola, tentang apa ya istilahnya tribun dan lain-lain, itu masih relevan nggak menurut kalian? Kalau aku pribadi karena kita dalam proses pengkaryaan musik teman-teman Los Jantos itu lebih banyak menceritakan apa yang kita alami tuh. Jadi sebisa mungkin tidak dalam tanda kutip mengarang. Kita cerita aja, kita pernah ngalamin ini, kita ceritakan jadi lagu gitu. Oke, mungkin dari salah satu personil kalian ada yang wow ini aku duwe pengalaman ngene. Oh, ketoknya digawe lagu apa iki gitu ya. Mungkin kurang lebih gitu ya. Betul, kayak gitu. Jadi lebih aku ngerasainnya lebih deep aja kalau kita menceritakan apa yang kita alami, bener-bener kita alamin. Pernah nggak saking melekat dengan cerita keseharian waktu manggung bawain lagu ada yang nangis? Aku. Gitu. Oh ya? Itu pas momentum apa dan pas lagu apa mungkin bisa diceritain? Aduh. Enggak sih, pertama kali itu jadi teman-teman tuh di 2021 ya, Mbak. Aku sempat ngerantau ke Jakarta. Udah nangis. Pilek. Oh, pilek. Sebelum ngerantau tuh aku Fahme Deandra tuh sempat bikin lagu judulnya Sleman. Oke. Cuman waktu itu belum sempat dirilis sama teman-teman Los Jantos, belum digarap. Aku ada kerjaan di Jakarta selama kurang lebih setahun waktu itu. Tapi lagu udah jadi posisinya? Secara materi udah. Chord, lirik udah jadi. Terus komunitas teman-teman itu udah Enif ulang tahun lah. Ulang tahun. Terus karena COVID gak bisa bikin acara, gimana kalau lagu ini dibuat untuk jadi hadiah ya, Mbak? Oh, persembahan kalian. Ditembung lah karo sing ngurusi waktu itu. Terus ya monggo wae karena emang kita belum sempat gitu. Oke. Kan lah ada dirilis. Nah,
berjalan setahun 2 tahun kalau nggak salah kita Iya. mengalami dinamika sing menurutku cukup membekas lah di perasaan teman-teman Los Jantos ya. Oke. Waktu itu terus yaudah tapi itu berlalu, teman-teman yaudah jalan aja, lagu itu sedikit banyak yaudah dianggap lali we. Sampai tiba di momen keadaan berbalik, banyak orang yang akhirnya tahu, penasaran. Terus pertama kali manggung di Maguwarjo itu kalau nggak salah tahun kemarin baruan. Dari tahun keempat kita baru bisa manggung di sana. Terus bawain sepenggal lirik dari lagu itu tuh. Nah karena itu first time aku bawain. Iya. Terus kayak, Energinya nyampe lah gitu. Ngedrum sambil nangis. sebelum ngedrum dong. Oh, itu bukan sebelum ngedrum. Oh ya ini sebelum deh. Waktu masih nyanyi. Oh. Waktu masih pegang mic tadi itu. Oh enggak. Oh, maksudnya pas Singelong. sebelum pas singelong. Pas lagi singelong tuh Kan nggak aku kuat. dikasih drum tuh. Ya saya kira kan. Nyatanya Dewa 19 bola gue dikasih drum juga, bagus-bagus aja. Siapa tahu kalian mau jadi kayak Dewa 19? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Karena Dewa Songolas sebenarnya itu. Ini Yang punya Dewa tempat. Songolas yang punya tempat. Ahmad Dhani itu di sini dulu bikin lagu. Yang judulnya apa ya? Maya Cintaku. Wey, Percakapan apa ini? ngasun banget ya. Enggak. Kalau dari Fahme Apa? ada nggak apa? pengalaman serupa kayak Mas Wagin? Sing Kayak deep ya, banget. ya at least merinding kayak wah ini lagu gue banget Ya, atau kalau big bukan gitu ya maksudnya. Karena kan memang pengalaman apa Bang? Yang paling pengalaman yang paling bikin membekas merinding, tadi bikin ya. Goosebump. Iya, Goosebump. di Malaysia kayaknya. Iya juga tuh. Pertama Oh, kali udah sampai. Wah, Los Jantos tuh udah nyampe mana aja sih? Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman sebelum kita lanjut. Sambil kita buka botol vodka. Ini Mas Wagin mau yang mana? Fahme mau yang mana nih? Aku kopi aja. aman. Nih Fahme ini Kamu buat Fahme, ini buat Fahme. Enggak. Nih buat Fahme. Sama Sens. Nah, Minum Sens, aku lagi enggak. masa ditolak? Masa bintang tamu nolak? Masa bintang tamu nolak? Yaudah, ini buat aku aja, ini buat saya. Sambil aku sikat ya, guys. Oke. Apa? Los Jantos tuh sebenarnya ini sebelum lanjut ke pengalamannya Merinding. Fahme yang serupa kayak Mas Wagin, mungkin boleh di-spill dulu. Los Jantos tuh udah pernah kemana aja sih? Kemana? Ya kalau kita bicara kemana ya mungkin kalau yang beda negara ya ke Malaysia, Wow. ke KL sama ke Selangor. Wow. Kalau yang di Jepang ya Osaka sama Nagoya. Anjing. Oke, nah untuk cerita yang bakal Apa? Fahme utarakan nanti ini waktu berlatar Waktu belakang di Selangor. Selangor. Ada pengalaman apa itu? Ada peristiwa Karena apa tuh? Apa ya? Kita kan memang main ke sana ya, main di Selangor. Hmm. Mungkin aku nggak senyangka itu orang-orang Malaysia terutama, Ya. orang yang pas nonton di Selangor tuh Ngerti lagu. ngerti lagunya. Oh iya? Dan nyanyi lagunya. Oh iya? Waktu Oh iya. first time. Pertama kan kita main nothing tulus aja ya, main di luar negeri, ya wes nyebarin lagunya. Iya. Nggak ada yang nyanyi pun nggak masalah juga. Betul. Ekspektasinya nggak ada yang nonton malahan. Oh iya? Karena kita tuh acara tuh main acara tuh mulai jam 1. Itu di main jam 5. event apa itu? Event bola. Event bola. Selangor Berarti Football and Music. Selangor Football. oh PSM ya, Persatuan Sepak Bola Malaysia bukan? Bukan Selangor dong. FC. Oh Selangor FC, Iya. oh SFC ya. Itu Pertama kali bawain kalian ya. diundang. Iya. Eksklusif dari Indo tuh kalian doang tuh. Iya. Perjalanan tour. Tuh. Ada 2 titik kan di Malaysia tuh di. Jadi kan kita November kan album ya. Otomatis kan kita Iya. menjalankan ibadah tour yang di Indo tuh di Jawa Timur, Jakarta, Cikarang, Enggak bisa nanti ya, kudu Cikarang ya. Oh, aduh. atau 50 tahun lagi. Cikarang ada 50. Bagus. Memang musisi banget bro, gila. Ininya loh, wawasan soal musiknya luar biasa banget. Sama Southeast Asia tuh. Kita ambil Selangor sama KL. Oke. Kan main di Selangor kan ya niatnya kan tuh aja, Hmm. mengenalin lagunya bisa sampai Malaysia gitu. Yang Dan- pertama kali bawain tiba-tiba pada nyanyi, pemuda pada waktu itu. Iya. Pada nyanyi dan singelong ya merinding aja. Luar Walaupun main di negara biasa. orang tapi orang Malaysia Orang Malaysia. Iya. Oh iya, Pada budak Malaysia ya. cakap-cakap sedikit. Iya, Upin Ipin, Tok Pada Dalang nyanyi. ikut nyanyi ya. Carus tuh Kak ada di Arus? backstage. Menurutku Ngapain? sangat goosebumps sekali. Sangat gubram sekali ya ketika lihat Opa masih bisa singelong bersama kita semua Iya ya. nggak cuma Susanti kan. Iya, Susanti kan naturalisasi. Indonesia. Iya. Nah, lagu-lagu kalian tuh ada di Spotify, Ada. Apple Music gitu-gitu ada nggak? Spotify ada. Namanya Los Jantos aja. Los Jantos.
update tuh semua lagu ada ya? Update. Kadang kan Alhamdulillah. beberapa band tuh lebih lengkap di Spotify atau Apple Music, kalian lengkap semua. Ada YouTube semua platform. YouTube Di ada SP juga ada. video klip, MV. Ada video klip beberapa. Ada perjalanan kami juga. Tuh. Vlog. Keren. Berarti selain punya tim inti personil band, kalian punya tim marketing digital kalian juga ada? Atau Enggak kalian juga juga. ininya? Itu Kalian yang sendiri. nge-shoot, kalian yang ngedit? Iya, saya juga. Luar biasa. Ini mungkin teman-teman kalau ada yang mau join ke timnya Los Jantos buat bantu-bantu bikin, ya paling enggak dukung Los Jantos biar bisa bikin podcast kayak gini pakai kamera ada 1, 2, 3. Kita pusingkan editor ya kayak ini. Ya, itu dia. Lighting yang proper, ada ambience. Siapa tahu boleh aja di DM langsung ke Instagram kalian apa namanya? Los Santos. @losjantos gitu Yes, aja. yuk. Enggak @losjantos.yk. Iya. Ngece songolas bawa. 11 ya kak? Wah, apa ngetang 19. Sorry M. Oke. Tadi Fahme udah menyinggung soal katanya kalian bakal punya new album. Betul nggak? Belum nyinggung. Oh, belum nyinggung. Tadi katanya harus tour itu. Ya album kemarin Oh, album kemarin. Wah, ternyata berarti tim kita lebih kreatif karena aku udah dapat info juga A1 bahwa katanya Los Jantos ini akan punya album baru yang berjudul Insya Allah belum ada judulnya. Spirit of Java. Spirit of Java. Itu solo. itu Semua itu semua ya. kota sebelah dong. Spirit of the Spirit of the Youth. Spirit of album the Youth. pertama kemarin. kemarin. Oh, itu tuh album kemarin, bukan album baru. Bukan. Bukan. Oh, ya. Berarti kira-kira album barunya kapan? Album baru Insya Allah tahun ini kalau jadi Proses. Oke, karena proses belum yang ada panjang. album baru, kita selesaikan podcastnya sampai di sini aja. Thank you banget buat lo. Nah, mungkin boleh dijelasin teman-teman buat yang belum tahu Spirit of the Youth itu cikal bakalnya atau harapan atau tujuannya apa? Boleh diceritain gimana proses terjadinya pembuatan album itu? Itu album pertama kalian ya? album pertama. Jadi ada beberapa single yang udah kita rilis sebelumnya yang kita rasa masih satu tema, masih relevan sama apa ya istilahnya? Tema globalnya dari Spirit of the Youth itu kan menceritakan tentang bagaimana sudut pandang seorang pemuda menghadapi kehidupan ini gitu. Nah, beberapa lagu yang kita rilis ada Bersaudara, Football for You and Me, dan apa ya, satu lagi tapi Tulang Punggung. Itu masuk ke album Spirit of the Youth. Sama Los Jantos. Balboy Song? Balboy Song Nggak ada ya? Nggak ada. Kidman Ente Music? belum dengerin tapi udah berani nge-podcast ya. Loh, bro. ente gak riset bro. ente. Bro. Iya, tapi itu gimana? karena saya tuh bertanya sebagai orang yang awam Positioningnya di situ. bukan sebagai ngeles tuh tadi tuh kalian di Purwacaraka tadi. Bukan sebagai orang yang into banget ke street punk, bola gitu-gitu. Karena pasti kan beberapa dari kalian ada yang baru tahu bahkan Los Jantos itu eksis, bahkan mungkin dari kalian ada yang baru tahu kayak oh ternyata Los Jantos tuh dari Sleman kayak gitu kan. Nah ini Bener. kalian saya wakilin, tenang aja guys. Jadi nggak perlu malu karena kan zaman sekarang nanya dikit, iyalah bocah kemarin sore. Iya, terus Iya nggak sih? ngeselin tuh kayak gitu. Iya. Terus misal ada yang baru mau join ke street pangan, nah iya kayak oh poser, kayak alah gue udah fans 001-nya Los Jantos, ente baru join. Cari-cari info lagi lah kan kasihan. Kasihan banget. Kalian nggak nambah fans. Iya nggak? Itulah kenapa Anda dibayar mahal ya. Karena jago di bagian situ kayak belut. Nah, ini saya mewakili teman-teman semua jadi tenang aja. Langsung kalau ada titipan pertanyaan DM ke Instagramnya O23Hub untuk next question ke Los Jantos. Tapi masih panjang perjalanan kita kayak jadi tonton sampai selesai ya. Nah, aku pengen ini nih membreakdown masing-masing lagu kalian ya nggak semuanya ya mungkin. Jadi cara bermainnya adalah satu kalimat untuk judul lagu yang akan saya ucapkan setelah ini. Mungkin gantian boleh atau kalau masing-masing mau jawab boleh. Boleh. Untuk lagu pertama yang berjudul Pemuda, satu kalimat untuk lagu ini. Hari-hari indah pasti akan datang. Itu penggalan lirik pasti ya? Iya. Tanpa harus riset tahu. Hari-hari indah pasti akan datang gitu ya? Nah, dari Mas Fahme ada? Pemudi.
Aku dimarahin nggak ya sama fansnya kalian? Karena literally ya masa pemuda-pemudi sih? Ya pemuda-pemudi. Ya boleh lah, karena tidak ada pemudi, tidak akan ada pemuda jika tidak ada pemudi. Iya, Ya kan? Betul. Apalagi pemuda harapan pemudi. Iya. Macam-macam ya dong. Bukan Apalagi zaman sekarang pemuda mudian tuh. Oh iya juga. Pemudi. Iya kan, pemudi Oh, tuh. udah nggak mau lanjut ah. Nah, Ya kayak gitu ya, contohnya kayak gitu. Pemudi tuh. Iya bener. Anjing ke bawah nih bencong gue ini. Gak apa-apa. Jangan. Street punk ditabrakin sama bencong. oh Ipa. Oi punk ya? Itu apa sih istilah oi itu? Bingung aku. Mungkin boleh dibantu aku ya? Ya, oi kan sebenarnya Sapaan. sapaan di Inggris pada Oh, sapaan Inggris sama kayak sapaan orang godean. Oi, gitu sama ya? Sama. Sama. Iya. Inggris periode tahun 60-an mungkin ya, 1960. Ilmu lagi dari di. Ya kita terusin. Kebetulan kan kita juga beberapa dari kita tuh suka membaca atau suka Mengulik dari subkultur yang namanya skinhead. Oh, Kan skinhead. identik dengan oi juga kan. Oke, bedanya oi skinhead sama oi-nya Iwan Fals? Nah, oi-nya Evan kan OI, orang Indonesia. Oke. Kita oi ada tanda pentung. Oi tanda seru. Itu seluruh dunia sama. Maksudnya dalam arti pengucapannya, terus sama. ngelihat logo atau tulisan itu tuh langsung paham itu ke apa namanya skinheadan tuh orang seluruh dunia tahu ya. Karena kan oi ya identik dengan oi Mike. Oi, kiyomasa. Nah, itu orang Jepang tahu. Iya, udah. Kalau oi orang Korea gini dia. Oi. Nggak gitu. Benar. Anjing nih. Orang apa? Orang apa? Oi. Nah, gitu tuh. Kalau India? Oi. Gitu. Paling susah orang Madura. Oi. Oi. Gitu tuh orang Madura tuh. Dua kali. Oi. Gitu makanya. Nah, ini anjing kok sampai. Oh iya, benar. Kita minum ya. Nah, apa namanya? Jadi lupa kan tadi aku mau ngapain ya? Kalian tadi bercerita kalian udah ke Malaysia, terutama ke Kiel sama ke Selangor. Ke Jepang juga udah sempat ke Osaka dan Nagoya. Misal kalian berkesempatan atau dapat rezeki bisa ke ibu kota skinhead dunia. Inggris kan, yang mana ada nggak spesifik kotanya? London. Kalian bisa ke London. Kalian bakal ngapain? Ngajak cangcuter sih. Saya dia udah duluan hijrah. Itu London. Iya juga sih. Iya kan? Oh iya juga. Kalau cangcuters tuh kira-kira menurut kalian dia bukan? Bukan. Ya kan main musik rock gitu. Oh itu dengannya rock, bukan street punk ya? Bukan. Oh, bagus tuh. Kalian coba dong bikin lagu yang apa namanya melodinya terutama harusnya sama gitaris kalian nih biar aku bisa enak ngomongnya yang nah itu kan masuk bass tuh. Wah anjing, sense of musik gue jago juga ya. Kenapa nggak diundang jadi juri Indonesian Idol ya? Oke, berarti ibaratnya kota sucinya kalian tuh ya London itu ya. Mekah sih. Wah, iya Mekah, sih Mekah. sebagai Ya, Mekah umat dong, muslim sebagai ya. umat mus- Album tour tetap cita-citanya Timur Tengah pasti. Tapi kalau Maroko misal juga mau. Maroko mau. Maroko. Maroko, Senegal. Aku dapat. Aduh. tapi gokil sih kalau kalian nih band bergenre berarti ya street punk. Tapi kalian punk oi ya, kita sebutnya punk oi ya. Bisa manggung ke tanah Arab, Jazirah Arab. Ini kok kayak rumah sendiri ya ini ya? Kita lagi syuting loh ini guys. Oh iya. Udah zaman dulu banget dibayar pakai rokok dilempar dari bawah panggung. Kalian bisa manggung bawain lagu kalian yang bisa dibilang orang tuh kayak wah ini lagu parah lah istilahnya. Ke Mekah tuh. Emang itu ada? Pernah nggak ada sejarahnya? Street punk Indo deh atau dunia? Atau mungkin di Arab sendiri ada street punk? Mesir. Oh, ini Mesir banyak. Mesir banyak, Maroko banyak. Lagu backsoundnya lagu apa namanya ritme ininya kayak gini nggak yang ding teng teng Itu kan yang ada di TV toh. ya siapa tahu kan iya kan siapa tahu stigma orang lah kan stigma orang Madura kan Gitu-gitu ya? Beda ya? beda kalau itu tari perut tapi perutnya lebih ke perut orang di klub biasanya. Oh, beda. Tahu banget, Mas. Klub bola. Klub bola. Ya kan klub bola cewek juga ada. Ada. Oh, women football kan Iya, ada. ada. Iya, bahkan women footballnya Barcelona tuh keren banget tuh. Pernah lihat aku Siapa mainnya. starring? Ronaldo. Emang nggak boleh. Ronaldo mati.
Iya, boleh. Ronaldo Wati dia cewek loh sebenarnya. Iya. Tapi dari Brazil. Iya kan untung dia sukses karena Brazil. Yo, Jokes Brazil, TV, ya. Jokes TV. Thank you Iya. buat Uya Kuya. Oh Uya Kuya. Siapa tuh? Uya Kuya. Siapa itu? Dulu pemain TV, sempet di genre sulap-sulap, sekarang jadi DPR. Oh. Luar biasa sekali Uya Kuya itu. Karena kalau dia apa namanya anaknya reggae dia Uya Uye. Oh, ye. Uye kuye. Iya juga ya. Benar. Kok geli sendiri ya? Gak apa-apa. Nggak apa ya, nggak Gak apa ya. apa-apa. Jokes kayak gini memang sering dikeluarin sama orang yang pakai baju putih-putih. Nah, di situ sebenarnya saya menyesuaikan guys. Kenapa saya pakai putih-putih? Karena saya paham betul bahwa saya itu berangkat dari orang awam yang nggak tahu apa-apa. Ini Putih, menandakan suci. Sedangkan saya tahu genre mereka adalah street punk atau punk oi tadi itu pasti identik dengan jaket apa ini mas istilahnya mas? Apa tuh? Adidas yang ala-ala kayak gini tuh kan. Track Misalnya top. Track top, terus topi apa namanya kamuflase paintball. Ngerti gak sih mas ya kan? Topi kamuflase airsoft gun itu loh di hutan-hutan. Makanya saya pakai mereka pasti pakai hitam, saya pakai putih deh. Saya kontranya. Karena kalau merah itu Saya hanya hitam putih. apa? Hitam putih. Berarti balance, yin and yang. Oh, bener. Iya kan? Iya, iya. Ini kan Chinese. Hitam-hitam. oh iya benar. Kalau pelatih bola Sintayong. Sintayong. Oh, Sintayong. Persija sekarang. Oh iya benar, gue Persija gue champion. Gak tadi kayak gitu. Iya tuh. Deh. Iya makanya kan. Nyampe. Gue Persija gue champion gitu. Nice. Kan kita nggak ngomongin Persija, kita nggak ngomongin Sintayong. Lah, tanya Sintayong. Sintayong di interview kan sama siapa penerjemahnya? Jejo. Jejo. JJ. Jejo capek. Jejo. Iya Smith. Wah, Jo. Lu nggak dikenalin sama dia bro, tapi beda. Dia mungkin nggak Beda. suka street punk kali ya. Maksudnya ketika wartawan nanya kayak, ini gimana Pak Sintayong visi misinya, diterjemahin tuh sama si JJ. Tiba-tiba gue Persija gue champion. Maksudnya kan ya bagus dong. Bagus, Mana bagus. fotonya sama Bambang Pamungkas kan di samping nggak apa-apa. Legend. Nah, kita sudah terlalu jauh sepertinya. Kita baru bahas satu lagu. Sekarang kita masuk ke lagu kedua Oke. yang berjudul Mika siapa? Mikir Tambayong. Mika Yolanda. Oh, Mika Moide. iya. Bagus ya? Mika. Lagu kedua Hmm. untuk Los Jantos, untuk Mas Wagim dan Fahme. Football for you and me. Usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Kok gitu? Itu apa maksudnya? Maksudnya kayak iya dong. Siapa yang kamu ancam kayak gitu? Cleaning service-nya Kanjuruhan. Karena ini harusnya tuh berduka, Cok, nggak boleh gitu. Ini disensor, Cok. Nggak boleh ketawa-ketawa gini. Oke. Fahme. Football for you and me. Apa? Satu kalimat untuk lagu itu. Sepak bola kita. Iya, for you and me. Kita. Anjing gampang, Cok. Anjing baru paham gua ngintip. Football for you and me. Kita. Sepak bola kita. Iya. Sebenarnya bisa dipersingkat judul lagunya. Football for us. Iya enggak sih? Kenapa harus for you and me? Kenapa enggak? Football for us. Itu kan udah. Nah, tapi ada nggak? Tapi as itu siapa maksudnya? Amerika Serikat? Aduh. US. Ada nggak makna dibalik kenapa kalian memilih untuk menjabarkan us menjadi for you and me? Karena dari aku yang, maksudnya dari teman-teman LJ yang membawakan dan Iya. teman-teman yang dengerin. LJ Boy. Lajel boy. Beda. Senior itu. Oh, senior. Ya, beda. Kenapa? Atau itu lebih ke biar nyambung sama lirik aja? Karena sebenarnya kita pengen menunjukkan kalau sepak bola tuh punya semua orang gitu, punya kamu dan aku. Karena unsurnya kan cuma aku dan kamu. Oh, iya. Karena Jadi kita kan kalau betul, gitu, betul. cuman punyanya federasi, punyanya orang-orang yang punya Oh, duit benar. doang. Paham. Bukan Semua punya pemilik kalangan, klub. semua Ya. gender segala macam. Sepak bola oke. kita, aku nggak salah. Benar. Iya benar. Sepak bola kulo. Kopi kan, kopi shop, kopi kulo, kopi sampean nggak ada ya? Karena besok bikin dong. Kalau nggak salah kopi kulo yang di Jakal tuh udah tutup, besok diganti aja kopi sampean, kopi panjenengan, siapa tahu lebih sopan kan. Mention brand ya berani dia, buset. Lah iya nggak apa-apa, tapi tetap burger number one adalah Songolas. Yes you. Oke, lagu ketiga yang berjudul Bersaudara. Kalau sampai brotherhood, family no ya. Mungkin dari Mas Wagim atau Fahme dulu.
mendeskripsikan satu kalimat untuk lagu yang berjudul Bersaudara. Kami dulu kan ya. Permulaan. Nah, ini menarik nih buat di kupas tuntas nih. Why permulaan? Ya karena lagu pertama yang kita ceritain. Oh ini. Iya. Bersaudaranya lagu pertama Lagu kalian. pertama yang kita ceritain Sebagai Los Jantos ya? Sebagai Los Jantos. Sebagai oh, di emang Janti. sebelumnya pernah? Yang tadi, yang Sleman tadi. Oh, oke, paham. Lagu Oke. pertama yang kita Dirilis. ciptakan, dirilis dan juga kita ciptakan di Janti pada waktu itu ya. Luar biasa. Tahun Oke, 2021. Mas Wagin Berangkat. berangkat Berang-berang. makan tongkat. Yo. OVJ 2016. Oke. Cukup berfilosofi sekali apa namanya untuk lagu yang ketiga ini ya. Apakah ada lagu selanjutnya? Oh, cukup. Itu aja. Berarti top 3 lagu yang banyak di request sama apa ya berarti listeners kalian itu adalah Pemuda, Football for You and Me, dan Bersaudara. Itu tadi penjelasan menurut mereka dari 3 lagu yang kalian paling suka dengerin. Nah, ini selanjutnya lebih ke apa ya? Games. Kita walaupun apa namanya podcast soal street oi. Kita juga orangnya masih bisa buat diajak guyon nih mereka nih. Jadi Guyon. jangan anggap kalian wah karena lagunya stigmanya ke arah situ mereka nggak bisa diajak guyon. Enggak. Kita akan bermain games yang berjudul Quick Fire alias jawab cepat. Aku nggak ngerti kenapa quick fire jawab cepat ya. Dor. Jawab Oh. api. Ya jawab. Cepat api. Quick fire kan tembak tuh. Oh, dang tembako ngono ya mungkin ya. Jawana ya enak Jawana. Jawana ya, Jawa. Jawab cepat pilih satu. Ini mau satu-satu atau langsung berdua? Bebas. Sabep. Baru kali ini podcaster disuruh ikut mikir ya. Wah, mungkin barengan aja jawabnya, tapi satu pertanyaan. Siapa tahu ada perbedaan kan, nanti bisa kita ulik. Pertanyaan pertama. Studio atau panggung? 1, 2, 3. Maksudnya? Ya pilih aja, Anda juga nggak ngerti maksudnya apa. Studio atau panggung? Studio atau panggung mungkin Ya, kalau kita ke panggung kan ke studio dulu. Iya, Latihan, studio latihan. Ya kalau manggungnya Atau di maksudnya studio. gigs atau panggung gitu mungkin. Mungkin maksudnya dari pertanyaan ini alias produser atau manajer yang bikin pertanyaan cerdas ini, kalian prefer buat mainnya itu Panggung gede apa? panggung gede atau panggung kecil? Mungkin panggung maksudnya kecil. gitu Panggung ya. kecil. Berarti panggung kecil. Ya, hangat. Intimate. Oh, Nobody care. YTTA Nobody care. kita Kita doang. having fun For you bersama. and me For you and me doang doang. gitu ya yang menjadikan For you and as. me. Oke. Berarti kalian lebih suka. Tapi kan kalau ngomongin soal angka lebih gede, panggung gede otomatis. Loh, kita kan main kan bukan perkara angka, Mas. Yo. Halo? Ya? Oh, Sony Musik. Oh, mau jadi labelnya Los Jantos? Oh, tapi mereka nolak, Mas. Nggak mau yang mahal-mahal katanya. Ya, cancel aja ya. Ya, cancel. Sorry. Nggak apa-apa. Tapi kalian memang nggak money oriented ya? Karena kita ngapain untuk bersenang-senang sebenarnya. Kalaupun ada angka di situ ya bonus lah bisa Bonus, dibilang ya, buat teman-teman betul. juga. Karena itu mungkin angka sebagai proses dalam perjalanan kita ya. Oke, termasuk perjalanan kalian ke Jepang tuh siapa yang membiayai? Ya sendiri Kita dan sendiri. Sumpah? sponsor. Sponsor. Terlepas dari sponsor, kalian ada uang pribadi juga yang keluar di situ. Selain buat jajan sama buat foya-foya. 5%. 5% Uang pribadi. Oke juga berarti uang kas kalian ya. Betul. Oh. Nah, kalau boleh ngomongin soal cash flow. Oke. Boleh. Boleh. Basis lu. Boleh. Drum. Basis priok. Oh, anjing. Ya. Gua The Jack, gua champion. Ngomongin soal itu kan ini berangkat dari rasa penasaran saya. Mungkin banyak yang belum tahu juga, bahkan menurut info belum ada yang pernah bahas juga soal masalah uang kas atau pembagian angka di Los Jantos sendiri itu sistemnya gimana? Misal kalian manggung nih, katakanlah di lapangan Denggung. Oke. Ada event Pemda. Pemda. Nggak kita terima. Nggak kita terima kalau Pemda. Pemdanya Pemda pemerintah Pemda Inggris. Ya, Pemda London. Oke. Jadi kelurahan London. Saya mengundang apa namanya Los Jantos nih from Sleman to London. Ya. Segini bayarannya. Nah, itu uang yang masuk langsung kalian bagi masing-masing personil rata atau kalian kayak oke, misal katakanlah dibayarnya 10 juta. 6 juta masuk kas, 4 juta bagi personil atau gimana tuh? Setauku. Ini boleh dong dibuka dong? Boleh dong. Boleh. Kalau nggak transparan kan
instansi. Web. Kan kalian bukan instansi, tapi Yomi. perkumpulan. Kalau dari teman-teman biasanya dealing itu langsung ke manajernya teman-teman. Terus Manajernya bukan pemain juga ya? bukan. Oke. Ada ya, tapi dari awal berangkat bareng-bareng sama Oke, teman-teman. betul. Dia posisinya manajer sekarang, kontrol cash flow dan komunikasi lah intinya. Oke. Uang masuk berapa tuh dealingnya di dia. Tapi udah di sounding ke teman-teman dulu juga kayak kalian sekarang persen dari fee. Kadang enggak. Oh, Karena oke. ya wis percaya Kita nggak wae, tahu. kita yang penting seneng mainnya aja. Manggung tanggal segini bisa nggak? Bisa. Bisa. Ini kadang. Bayaran segini. Oh ya oke. Nah, terus masuklah itu uangnya masuk 100% ke kas dulu. Ke kas dulu. 100% masuk Oke. kas. Terus nanti biasanya ada shares per bulan. Oh kalian tetap bulanan Koyo hitungannya. absensi misalnya, sebulan ini manggung 7 kali. Misalnya aku nggak ikut sekali nih, ya aku berat manggung 7 kali, aku nggak ikut Sekali 6. dapat 6. Oh, Saya gitu. persennya 6, dapat 6 lah. Iya, Angkanya iya, iya. berapa nanti menyesuaikan Iya. Oh beliau gitu. yang bagi. Terus sama yang terpenting di awal tuh kalau sekarang krunya dulu. Nah, itu. Yang penting Krunya mau kebayar produksi. dulu. Produksi lah. Teman-teman Buat supportingnya itu dulu ya Betul. number one tuh, mulai dari yang apalagi kalau tur-tur gitu kan butuh banyak banget manpower Betul. supporting ya oke. Puisi yang itu dulu, terus habis itu kalau misalkan ada sisa baru kita Olah lah ya. olah. Iya. Cuman mostly emang kita teman-teman LJ masuknya ke kas, compoundingnya di kas. Kalau misalkan contoh tur kemarin East Iya. Java, teman-teman 100% biaya sendiri. Iya. Di Oh beberapa gitu. titik. Heeh. Per titiknya di budget misal katakanlah 5 juta sampai 10 juta gitu. Ya udah kita taruh aja ke sana, nggak minta bayaran, nggak minta apa, sponsor. Yang penting manggung. Penting manggung. Gitu, yang penting manggung, yang penting apalagi kalau intinya ada uang yang utama untuk teman-teman yang lain dulu. Betul, Yes. separasinya ntar bagi Buat dua. transport. Satu Iya, iya. sama dari merch cuma ya Ya biasanya. karena kan ekosistem kita kan yo dari merch juga. Dagangnya kalian lewat merch kalian. Iya, Ada apa aja itu? Kaos. Kaos, jersey. jersey, gitar-gitar ini? Pin. KW Pin. nggak bikin? Kita kopi. Iya, maksudnya replika bassmu kayak Fahme use this bass gitu nggak pakai. Ngapain? Kan biasanya kalau penggemar tuh aku pengen bass yang kayak dipakai sama dia, walaupun nggak bisa beli asli, yang penting beli KW-nya kan nggak apa-apa. Ya boleh. Iya kan? Bisa ya. Bisa, Ini ide. Bisa. Ya kan? Boleh. Bisa. Lah mereka aja berawal dari ide nongkrong di Janti zaman Covid jadi Los Jantos. Emang Iya, kalau saya siapa tahu, ngusulin Pak. dia, Kan kita nggak ada yang tahu. siapa tahu malah dipakai sama Songolas. iya Songol bikin burger KW. Enggak ya. Aduh kok dari tadi aku muncrat kenapa ya? Karena aku kurang minum ini ternyata. Iya, minum. Iya, maaf. Karena lidahku tuh kebiasaan minum apa namanya yang segar-segar dari Seger nggak ini tapi? parah. Parah ya. Ini aja Parski. pars. Apa sih nggak seru ya? Kayaknya nggak seru ya. Ini aja nggak pakai es batu, enak banget. Apalagi pakai es batu. Yes. Kalian nggak ada yang mau nyoba sih. Ini lebih. Gimana? Belinya ini ada di semua outlet 23 di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Ya, Jakarta, Bandung, stay tune. Termurah, Jakarta, terlengkap, Bandung, terpercaya. OTW. Apa? Jakarta Bandung OTW, Pak. Jakarta, Bandung. Ya, betul. Jadi buat teman-teman Jakarta tadi apa Jakarta? Jakarta, gua The Jack, gua champion. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari ini langsung aja datang ke outlet 23. Pastinya termurah, terlengkap, terpercaya, 100% original. Ini the best banget nih. Nanti kita kalau sempat ngobrol sama mereka buka yang ini nih, Red Velvet. Boleh. Ciwi-ciwi pada suka Oh, banget iya. nama yang ini. Iya. Kok tahu, Pak? Apa namanya? Iya kan aku suka. Aku kan ciwi. Kamu yang bilang aku cowok siapa? Oke. Kita lanjut ke quick question selanjutnya ya. Tadi udah studio panggung kecil atau panggung besar, panggung kecil. Selanjutnya rekaman atau tour? Kalau kalian bingung salahin gitu. Apa? Aduh tuh bingung ya maksudnya? Kalau milih serunya sama-sama seru. Oh, iya. Tapi dua proses itu sebenarnya berkesinambungan. Loh, bukannya kalau rekaman tuh cuman di studio juga, terus kalian Cuman kan ngerekam-rekam. itu proses kreatif juga, proses Mas. kreatif Oh. paling puyeng tuh Paling- Oh, gitu? ibaratnya. Heeh. Iya sih waktu aku ikut bikin lagunya apa namanya Coldplay juga Oh, diajak. oke. Koplay Muktintut I love you. Iya, Ayo kapan yuk bisa podcast bareng kita? AC. Ya benar. Karena lebih intimate, YTTA dalam arti kalian-kalian doang. Iya. Siapa tahu dari lirik yang udah ditulis bisa berubah di situ. Pasti berubah. Oh gitu. Ah, Serunya Pakai nada dan- beda sih, Bro. Iya. Berarti beda. Kalau suruh milih sulit sebenarnya. Kalau suruh nyari asiknya aku lebih asik rekaman. asik rekaman. Ah. Fahmi juga sepakat. Rekaman. Oke, tapi kalau lebih Nah, proses ngomongin pusingnya, Bro. apa namanya?
nyari. Itu ibaratnya klimaksnya tuh di itu. Oh. Kita udah tinggal Karena kan seneng-senengnya prosesnya doang. buat bikin lagu atau album. Iya, iya. Habis itu baru diturunkan. Nah, proses klimaksnya, sornya tuh di itu. Bener. Oke, cerotnya tuh di situ. Udah ngomong gitu aja. Loh. Nah, sor kan juga sama aja, terus berarti kan. Iya, Kalau oke. cerot kan lebih ke yang cowok. Kecil. Kalau sor tuh yang cewek. Kecil. Apa? Kalau kecil. Ceritanya. Oke, berarti mungkin bisa dibilang dari Goblok banget ya. dari rekaman kalian bisa merasakan ambience yang nantinya gongnya adalah di tour Iya, itu sendiri. Proses pertama kali kan pasti rekaman. Oke, menarik. Cukup challenging. Itu ya jawabannya teman-teman semua. Oke, next. Punk Inggris atau punk Indo? Waduh. Nah, ayo. Atau punk rock jalanan? Kami dari ya, itu dia. Gempa Jogja. Udah 7 bulan Mei. Oh, emang iya? Iya. Belum lahir, Mas. Masih terlalu kecil saya, Masih sumpah. terlalu kecil. Saya tidak ada memori. Sekarang untuk udah itu. gede berarti ya? Iyalah. Apa? Pang Indo atau Pang Inggris? 1, 2, 3. Ya, Pas lo karena, ngasih punks. Apa? karena di Indo ya Bang Indo. Kamu tidak mau diserang sama Jering kamu. Kamu tidak mau diserang sama SID. Kamu tidak mau diserang sama apa? Mentalita Fest. Apes. Kagak ngulik. Kagak ngulik banget. Apa sih mentalita Fest? Kok jadi acara? Brother itu. Oh, brother. Sobat Oh, itu, brother. Bro. Maaf. Ini jangan dimasukin kayaknya. Reputasi saya ini hancur. Maaf. Oke, Mas Wagim apa? Tadi Mas Fame Pang Indo. Karena dia realistis. Aku di Indo, aku Pang Indo. Mas Wagim sepakat atau ada jawaban lain? Sepakat. Sepakat ya? Tapi kalau tanggapan soal Pang Inggris, Ya, pang itu maksudnya apa ya? oh gitu ya. Pang tuh definisi menurut kalian apa sih? Nah, ini menarik banget nih buat di Hai. Hei. Pemuda urakan namun kreatif. Iya, Pang. Emang iya? Kalau disingkat kan PUNK. Oh, sama kayak rokok Kansas ya? Ya, Kami anak sukses, kami anak nakal suatu saat akan sukses. sadar. Oh, akan sadar ya, beda-beda terserah di Ardat. istiadat. Ardat istiadat. Aku rela ditiduri, Emang ya? asal tidak hamil. Wah, anjing. Surya. Apa tahu? Susur ya. Apa sih? Oke. Sepakat untuk Pang Indo ya. Ini podcast tai sih ini anjing, tapi seru banget. Next. Tribun sepak bola atau festival musik? Tribun sepak bola. Kalau aku tribun sepak bola sih. Sambil main musik. Enggak juga. Kan nggak bisa toh. Ganggu. Hey. Beberapa band-band besar, ya kita maksudnya kiblatnya luar negeri ya. Ada video klipnya bikin Tapi kan nggak pas main bola. Lo bukan Los Jantos namanya kalau tidak bisa seperti itu. Kita agendakan siapa di sini? Buat pengelola Mandala Krida, pengelola Maguwarjo, pengelola Mandala Krida lagi dijadiin barang bukti korupsi. Kita doakan semoga usut tuntasnya Yes. bisa buruan kelar tuh. buat para instansi terkait. Come on bro, let's go bro. Stadion tuh bukan tempat buat Mandala Krida, MBG. Mandala Krida. Maksa anjing. Ya tadi itu buat Stadion Maguwarjo, buat SSA, buat stadion di luar sana. Mungkin kalau podcast ini nyampe keluar kota, mungkin kalau ada yang mau support mereka buat main bro di tribun gua bro. Mau dong. Enggak mau. Tadi katanya milih tribun bola daripada festival. Iya, tapi nggak buat main, buat nonton bola dong, sentot. Oh gitu. Iya. Oke. Tribun Jogja. Itu sebelah Polda. Ada masalah apa kamu dengan Polda? Enggak. Nggak ada ya. Oke, jawabannya Kode. Poldet? sepakat. Jawabannya adalah tribun sepak bola. Oh, kita sudah masuk ke Ada Nisha. Belum ya? Indonesia. Ini pertanyaan dari Instagram. Oke. Karena kita udah bikin polling sebelumnya. Oh iya. Ya. Sumpah. Dari 2 jam kita bikin polling ada 2.101,5 Sumpah pertanyaan. demi Hah? Jangan gitu dong, makin nggak percaya dong penonton nanti. Dari sekian banyak pertanyaan kita ambil nih. Lagu yang paling underrated dari Los Jantos menurut kalian apa? Yang mungkin dari awal kalian mikir kayak sebenarnya ini lagu kayaknya nggak akan boom, ternyata boom banget. Boom itu apa? Boom boom baya. Ya lagu yang paling underrated lah. Underrated menurut kalian boleh didefinisikan masing-masing nggak? Ya apa yang paling aku suka mungkin ya? Ya boleh dari yang kamu paling suka deh apa? Dari prosesnya mungkin ya Sulang sih. Su Sulang.
Sulang. nih Mas. Bersulang. Oh, bersulang. Iya, sulang. Cheers begini. Iya. Kenapa kamu suka bersulang tuh kenapa? Karena prosesnya cukup asik ya. Asik. Kita rekaman prosesnya bareng-bareng nyanyi semua. Oke. Oh iya. Kondisi setengah sadar semua, Kondisi. wajib. Memang dari produsernya mintanya gitu. Oh, dari awal kalian waktu mau bikin lagu ini, waktu mau rekaman setengah sadar semua. Ya. Dari awal belum ada lagunya, Hamin 2 jam nih. Ganjil kalau 9 lagu doang dalam satu album. Genepin satu lagu, sulang. Bikin di situ. Berarti suaranya gimana? Glinding 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 glinding. Dengerin sendiri di. Nah, itu dia buat teman-teman buat yang pengen dengerin lagu Sulang, kayaknya kita kasih YouTube tuh bisa ada linknya langsung di sini kan. Nah, itu dia di sini. Di sini. Mampus editor ya. Kita latih skill-skill kalian. Apalagi ini. Baru seminggu di kantor. Kita tes dia. Oke, dari Mas Wagim apa? Underrated Love and Legacy. Love and Legacy. Why? In English now ya. Oke. Tadi Love and Legacy dia. Because asik. Indonesia aja ya. Ya Indonesia aja, Jawa nggak apa-apa. Jawa apa? Heeh. Karena menurutku secara lirikal itu paling gamblang. Dalam arti Menceritakan suatu pengalaman di Ya, situ ya. tuh paling gampang. Itu sih kalau aku. oke, di situ mungkin bisa dibilang kebebasan berekspresi kalian tersampaikan dengan los. Dan relate di kondisi negara kita hari ini. Oh, ini menarik nih. Sampai sekarang masih dilihat ya. Tuh dia, tuh sekalian. Tadi ada bersulang sama ada Love and Legacy. Love and Legacy. Itu dia tadi. Ya mungkin kan ketika masih kan berarti negaranya sedang tidak baik-baik saja. Oh, benar. Lagunya juga terus kan berarti negaranya lagi rapi wae loh. Oh iya betul. Oke. Pertanyaan kedua dari Fauzan Fahmi. Gig terbaik, the best, terpecah sepanjang karir Los Jantos. Di mana, kapan, dan why? Aku di Jepara. Kenapa tuh? Karena panggungnya lubuh. Sumpah, Sumpah. itu real. pas kalian lagi main. Pas lagi main lagu terakhir Viva Los Santos. Wah, ini disabotase cuy itu cuy. Enggak, memang lagi karena Kalian Karena- untuk ton kan di panggung. panggung Terus murah ya? Mungkin ya. Iya nggak benar. tahu juga. Riggingnya iya. Terus yang teman-teman semua yang nonton pada naik semua, pada nyanyi bareng. Oh, riwo. Iya. Mungkin kan jadi keberatan atau Iya, gimana, atau- melebihi kapasitas. Yes. Iya, iya. Ambruk. Tapi jujur itu bukan dicita-citakan, tapi teman-teman pengen ngerasain gitu. Iya. Oh iya? Nah, Jadi pasti pernah kalian kayak ketoke kene manggung ning ambruk. nanti chaos, nanti Chaos. brul ngono kuwi Bangun, kaling yo. Kejadian beneran. Jadian ambruk yang Jepara. Tapi ada korban, maksudnya dalam arti Enggak. kalian luka-luka. Enggak. Ambruknya tuh enggak yang ambruk-ambruk gitu, cuma ya jebol aja. Ambles ya. Oh, cuman Ambles. kayak ngek gitu aja Ambles ya. tuh pas depan drum. Pada ban drum. Yang selamat drummer. Oh, karena kayak iya, yang lain ada kayak Yoi. iya kan? Habis itu kita ambruk terus lagunya selesai. Oh, itu closing yang pecah juga berarti Nah, kurang lebih kan? Di luar ekspektasinya teman-teman Jepara tuh malah seneng. Maksudnya kayak happy gitu loh. Oh, bukan yang kayak wah goblok nih gitu-gitu Nah, enggak ya? Wah, berarti masih utang satu lagu, harus kesini lagi gitu tanggapannya. Oh, mikirnya kayak gitu. Iya, karena kan masih kurang satu lagu. Dan semenjak momen itu udah ke Jepara lagi? Belum. itu kan baru kemarin Januari. Malah ke Januari. Jepang ya, Jepang Januari. ra. Januari. Nggak kena ya, nggak apa-apa. Wah, dia harus ke Jepara lagi sih. Yes, jadi Seru, buat soalnya teman-teman Jepara, komen ramein di bawah. Los Jantos harus kesini lagi, kayak gitu. Sambil pakai emotnya ini, Winda Basudara yang. Oke, sepakat ya kalian semua gig terbaik sepanjang masa adalah di Jepara. Terasik. Terasik. The next, apakah ini jawabannya sama? Kota dengan penonton paling gila. Secara crowd, secara ya mungkin tadi itu sampai rewo-rewo. Selain Jepara mungkin ada yang lain. Top 2-nya lah. Top 2, oke. Tetep lah kalau Jepara sih kalau dari cerita kalian, wah chaos parah sih itu. Tetap the best. Top 2-nya deh apa deh? Selangor. Oh langsung ke luar negeri kamu ya? Kenapa itu? Ya tadi yang sama kan tak ceritain. Bawa bendera seleng. Selangor. Malaysia tadi. Iya ya, bawa bendera seleng Selangor ya. SS. Oh, maksudnya bercanda. Selengker tadi itu. masih ya benar. Serius. Ngobrol, Mas. Serius. Ini ngobrol dari tadi ngapain? Main dadu. Ngobrol ini dari tadi. Selangor ya. Ya, sama Ngawi, Bang. Nah, tunggu dulu. Dijawab lagi. Dari Mas Wagim juga sama, Selangor dan sama. Ngawi. Iya. Why? Kita dari Selangor dulu. Ya, Selangor ya tadi supaya ceritain. Enggak expect aja semuanya pada nyanyi. Oh, lebih ke memorable berarti Memorable ya. dan
Gila juga, Iya, iya. Nge-flare tuh. Sumpah. nge-flare semua. Terus diginin. Ah, gitu Itu flare di. bagus dong. Beda, itu beda. Beda. Oke. Kalau di Selangor tuh lebih karena kita kan beberapa hari di Malaysia kan. Nah, teman-teman Selangor yang tadinya cuma nonton tuh ngikutin jalan-jalan sama teman-teman juga. Oh, Jadi sedekat kalian itu. makan ke apa namanya warungnya Angkel Mutu ikut Iya, serius. SABCD SABCD ke Durian Runtuh ikut mereka. Benar, es Bandung. sama Musang King. Musang Itu kan King durian nyoba ya. tuh, Musang. Itu yang berapa tak ya Musang King? Oh. Gitu. Kalau Belok. Ngawi. Meranengan. Iya itu tadi 2 kali ya. Ngawi Kalau kenapa Ngawi? Crowdnya seru juga. Si Dini Canan ikut ya? Ikut. Sama siapa istrinya? Beda. Ya, Bella Bonita. Kenapa itu? Kalau Ngawi kenapa itu? Ya manggungnya Lagu kalian ditranslate jadi tengah bahasa malam Jawa. itu. Tengah malam, Oh. barricade dan Oh wow. nonton tuh sampai depan drum. Aku kan delok gitaris kuning di, basis kuning dia, Iya. aku delok kan Ente gini ya? Orang tuh Nah, real. Real. Sumpah? Sampai belakang Kayak kayak gitu, iya. sampai kayak Mas aku yang ngedrum Mas. Kayak cuma diam gitu. Simbal tuh mereka ikut mukulin. Bener. Terus asli tot. Sumpah. Iya, Aja jadi penasaran nih aku nih buat boleh lah kalau kalian lagi manggung aku ikut. boleh. Walaupun mungkin nggak hafal lagunya ya, Tapi tapi jangan pakai putih-putih. oh gitu. kotor. Kotor nanti. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan berani kotor baik, ya kan. Boleh nanti aku bakal ngevlog di O23 Hub channel ini keseruan A Day in My Life with Los Jantos. Menarik loh tapi. Boleh. Boleh. Boleh, nanti gampang. Yang pusing kan tim yang lain. Iya. Tim-tim di belakang kamera nih yang pusing kan. Kayak anjing gimana nih? Masa podcasternya minta gini? Ya itu pikir nanti lah. Oke. Berarti sekalian sepakat untuk jawaban kota dengan penonton paling gila Selangor dan Ngawi. Terakhir, lagu Los Jantos yang mewakili DNA atau identitas kalian. Ada nggak lagu ini tuh Los Jantos banget? Madiun Ngawi misal. Viva Los Jantos Viva sama Los Jantos, sama. Itu opening kalian ya? Closing biasanya. Oh closing biasanya. Itu gimana lah juga? Apa? Lagunya gimana? Liriknya gimana? Viva Los Jantos. Kebebasan harga mati. Iya benar. Oh ya? Mending kalau penasaran dengerin. Luar biasa sekali dari drummer. Iya, Jadi Mas. nanti kita akan menyematkan link-link yang udah disebutkan dari Iya. tadi ada Yang- bersulang, ada Viva Los Jantos. Viva Los Jantos sama tadi apa? Love and Legacy. Love and Legacy, itu dia. Oke lah langsung aja nanti kita dengerin deh. Oke. Anthemic. Nih ya. Kita masuk ke sesi Ini bisa segmen. request backgroundnya lagu. Iya bener-bener. Ada. Lagu apa ini ya? Lagu Copyright nggak ini Kamu. nanti? Oh iya copyright. Iya, Mampus. kan? Oke, kita masuk ke segmen terakhir, segmen bonus. Sengaja. Segbon. Yes, Segnus. Segmen. Segmen bonus. Kita Boleh. sengaja memberikan segmen ini sebelum penutup adalah berupa pertanyaan yang cukup apa ya? Mellow lah. Aku pengen dengar dari masing-masing dari kalian ya. Ceritakan satu malam yang tidak akan pernah kalian lupakan dalam seluruh perjalanan Los Jantos sampai detik ini. Mau dari siapa dulu terserah. Malam ini nih dalam arti ada satu momen di mana mungkin yang ketika proses pembuatan lagu atau ketika perjalanan tour atau bahkan ketika manggungnya atau bahkan backstage memories dan lain-lain, menurut Fahmi dan menurut Mas Wagim apa yang membekas bahkan sampai gak akan lupa ketika nanti kita sudah tua. Aku tahun baru kemarin Tahun baru 2026 ini ya. di Nagoya. Oh Japanese ya mainnya. Iya kenapa itu? Di sana ada apa? Karena- Bom Hiroshima lagi ya? Amit-amit. Amit-amit. Ngabur. Oh kalian ini ya? SJW-nya Nagoya. Woi, Nasi goreng orang kaya. Oh baru ketemu atau udah punya itu dari dulu? karena waktu itu pertama kita nggak expect sampai sana. Satu. Satu pasti. Dua, ditemenin sama teman-teman panitia yang ada di sana. Itu nginep satu penginapan. Naruto. Sasuke. Sasuke. Sarapan Sasuke banget. SML. HD. Yoi. Itu terus yang ketiga karena dingin banget tot. First time lihat salju. Oh iya iya. Ya jujur saya juga tidak malu untuk mengakui bahwa saya sampai detik ini belum pernah merasakan, melihat atau bahkan berada di lingkungan yang bersalju. Jadi kayak
saya ngerti perasaannya Mas Wagim sih. Memorable karena habis itu first time saya minum lagi. Oh, setelah sekian lama vakum, akhirnya karena keadaan seperti itu menuntut Mas Wagim untuk kayaknya drink lagi deh gue gitu ya. Insya Allah enggak. Insya Allah tidak akan lagi ya gitu ya. Makanya ini sekarang bentuk dari bukannya menolak tapi karena memang dalam komitmen. Yo man. Oke. Bagus banget kita dukung Mas Wagim untuk stay on the track, tidak cupu aja. Dari Fahme ada Apa ya? Biasanya di Nagoya itu cukup menyenangkan juga karena kumpul bareng ngobrol. berarti lebih ke kalau Mas Wagim tadi lebih ke apa namanya momentum turnya ya, kumpul-kumpulnya ya. Bisa kayak di Janti tapi versi di Jepang nih sekarang nih gitu ya kurang lebih ya. Dan anak-anak yang di Jepang tuh apa ya, hangat aja, orang-orangnya baik gitu. Oke. Deket sama teman-teman. Warlock sana atau orang Indo yang Oh, ada Warlock, ada Wong Indo. Oke. Masih Wong Indo. Dari Fahme? Ya selain di Nagoya tadi cukup mengasihkan, Iya. sangat mengasihkan ya. Apa ya, mungkin yang Banyuwangi lah ya. Nah, ini ada cerita apa nih? Alas Roban. Kamu manggung ditemani dengan Kacau mang di Banyuwangi. Banyuwangi kacau. Terima kasih teman-teman Banyuwangi. thank you banget. Ya, walaupun saya juga nggak tahu apa, tapi tetap thank you banget, shout out buat teman-teman Banyuwangi. 13 jam kita perjalanan naik HS. Real. Oke, Itu perjalanan darat paling jauh ya, Mas? Cukup melelahkan sih. Tapi Dari mana berarti kalian berangkatnya? Dari Jogja? Dari Sleman. Dari Sleman ke Banyuwangi, Iya. darat. Itu hari sebelumnya manggung, terus langsung berangkat. Nah, Manggungnya di Jogja. maunya di lapangan Concat UPN. Oh iya, oke. Gimana tuh perjalanannya berarti? Ya? Perjalanannya kan kita mau bisa semalam juga atau Oh. malam. Perjalanannya cukup jauh dan ya cukup menyenangkan lah. Banyak ngobrol, Disamperin Oke. sama manajernya lagi di Bali tuh. Iya, iya, iya. Sekarang. Terus nyamper dia. sampai ke penginapan. Oh iya karena Cukup seru sih menurutku. Dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan dari Banyuwangi adalah Soundhorek. Soundhorek. Real ngeliat. nah itu Buset. juga saya sampai sekarang belum pernah merasakan apa namanya sonorek secara langsung. Segeter kui bangunan, segeter kui. Deng gitu. Real. Dan Iya, itu iya. sama penginapan. Sumpah. So, Mungkin nggak Los Jantos collab sama Sonorek. Jadi Mungkin. kalian main tapi soundnya nggak yang kayak kalian udah ini tapi pakai Sonorek gitu. bisa. Ya boleh kali ya, Boleh, kapan-kapan lah ya. boleh. Ya itu yang kita vlogin deh besok. Jadi buat teman-teman Banyuwangi, selain teman-teman Jepara yang mengharapkan kedatangan mereka, kita berharap juga teman-teman Banyuwangi, ayo undang Los Jantos lagi biar kita Malam manggung sebelum bersama Sonorek. sebelum tragedi Kanjuruhan apa sih? Manggung ning itu. Yang Klaten. Oh iya, Pak. Itu momentum surit juga tuh. Iya. Itu Kalian manggung di Umbul Ponggok ya? Renang, dalam air. Renang. X underwater tuh belum pernah ya? Yes. Kalian pakai apa kayak Sandy. bajunya Sandy. Heeh. Ya nanti mic-nya yang pakai yang di sini aja Udah banyak, kayak. kalau underground kan udah banyak. Ya Underwater, benar. underwater. Under apa namanya underpass. Substance. Mm. Wow. Underpass contohnya ya kayak Bendungan. Janti. Under. Undur-undur. Oh, beda. That's kind of animal, undur-undur. Ya mungkin orang London kalau main ke sini Undur-undur. undur ya Backward. backward ya boleh di Inggrisin gitu. Oke. Ada lagi mungkin momen yang memorable buat kalian selain Ngawi, selain mana? Banyuwangi, selain Jepang. Atau overall itu sih masih di kalian ya. Roll it. Toh juga ini juga masih belum full tim kan, jadi kita masih belum bisa dengar pendapat-pendapat yang lain. Yes. Harapannya semoga kita bisa bersama dengan personil-personil Los Jantos lainnya. Barusan juga ada Wahyu yang datang ke saya. Wah, siapa ya? Wahyu Slow. Alias dapat bisikan. SMPL. Kok eling ya? Karena ku slow. Wahyu Slow namanya. Iya benar. Dapat bisikan barusan. Misal Los Jantos sudah tidak ada lagi, kalian ingin Los Jantos itu dikenal sebagai apa? Ini closing statement dari kalian. Kita ngomongin let's say 50, 100, 200 tahun lagi lah istilahnya tidak ada Los Jantos lainnya. Kalian ingin para fans, para pendengar, tidak memungkiri juga buat para yang baru-baru nonton ini, yang baru-baru tahu Los Jantos juga, kalian menginginkan Los Jantos tuh dikenal sebagai apa sih? Band punk, street punk, punk oi the best di Sleman kek, atau dia harusnya setara dengan Queen, setara dengan Queen Latifah rumah sakit.
Atau apa? Mungkin boleh silakan. Kalau aku mungkin nggak kepikiran ya, maksudnya dikenang sebagai apa ya, bodo amat gue. Oh gitu. Cuman kalau untuk yang masih satu konteks dengan itu ya. Ya. Teman-teman punya semboyan bahwa Los Jantos akan mati, Los Jantos pasti mati, tapi nggak hari ini. Luar biasa. Kalau mau mati, baca lagi. Jadi nggak hari ini, mundur terus. Mundur tuh. Alright. Dari Fahmi? Iya, sama. Itu kan tagline-nya ada di Itu ini ya kalian ya apa visi misinya kalian lah ya bisa dibilang. Ya, Misi Foya. Visi misi. Foya. Ya. Oke, itu dia tadi. Tak terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung ya teman-teman semua. Jadi buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, thank you banget. Thank you. 18 episode kita bareng terus boleh loh. Iya benar. Kalau bisa nanti kita bikin a day in my life versi Los Jantos mulai dari masing-masing personil bangun tidur, mandi. Ikut, Mas. Iya ikut. Jadi misal hari Mas ini. Mandi ikut juga. Boleh kayaknya. Ya, oke mungkin itu aja teman-teman. Thank you banget udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share, subscribe, komen, dengerin juga lagu-lagu mereka. Stay tune di konten-konten kita lainnya 23 Hub, ya kan? So, saya Pak Sentot pamit untuk Checkers Pro. Ini udah mabuk nih, karena ternyata enak banget outlet 23 sumpah. banget ya. Vodka anjing. Oke, apa tuh? Belinya di semua outlet terdekat ya, ada di seluruh Indonesia ya. Terlengkap, termurah, terpercaya, 100% original. Itu dia tadi podcast bersama Los Jantos, tepuk tangan semuanya. Saya Sentot pamit undur diri. Bye bye. Muah.